Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah ini disinilah tempat saya lahir pada tahun 1962. Tapi rumah itu sendiri dibangun pada tahun 1959 dan ini bahannya adalah dari kayu hutan yang terbaik dan sebagian besar kayu jati, dan di Bima itu ada pohon-pohon kayu yang lebih kuat dari kayu jati, itulah yang menjadi bahan rumah ini. Sampai sekarang kalau dibangun tahun 59, sekarang ini sudah lebih dari 66 tahun. 66 tahun tidak ada perubahan apa-apa kecuali pergantian atap saja. Dan disinilah rumah tempat saya lahir. Memang dulu orang Bima, khususnya di kampung ini, dan rata-rata orang Bima mempergunakan rumah kayu dengan tiang seperti ini. Agak beda dengan rumah kayu di Sulawesi Selatan misalnya, ya. Dia hanya punya tiang, tapi dia tidak punya penghilang di bawah. Kalau di Bima ada penghilang di bawah dan kelihatan rumah itu lebih kokoh. Dan di sini pula lah desa, namanya Desa Paradorato, tempat masa kecil saya sampai umur kira-kira kelas 4 SD. 4 SD itu kira-kira umur 10 tahun. Ya. Dan saya benar-benar merasakan suasana masa kecil di desa ini dengan keberanian yang dididik oleh alam, ketulusan masyarakat desa, kebersihan makanannya. Waktu saya masih kecil tidak ada yang dibeli dari makanan itu. Minyak goreng misalnya, kalau kita mau membuat mendapatkan minyak goreng, tinggal kita ambil kelapa, dibelah, diparut sendiri, dan dimasak di kuali dan jadi minyak. Itulah minyak yang kita konsumsi. Jadi semua serba sendiri. Kalau beras itu tidak ada yang jual beras. Biasanya orang Bima ini ada tempat lumbung padinya. Kalau beras habis, tinggal ambil padi dari lumbung yang ada, kemudian ditumbuk sampai menjadi beras, baru dimasak. Jadi tidak ada yang beli. Kalau sayur, di pinggir rumah tinggal dipetik dengan macam-macam sayur. Sekarang ini ada sayur daun kelor, ada bayam, ada semacam wortel, kentang, dan ada macam-macam sayuran di sini. Lengkap, ada di halaman rumah ataupun juga di sawah tinggal diambil. Jadi semua alami. Nah kalau makan ikan juga begitu. Sini agak jauh dari laut. Ikan yang kita makan ya ikan segar yang kita pancing dari sungai, ya, atau dari sawah. Dan itulah kita dapat ikan-ikan yang segar. Sementara ikan laut itu jarang sekali. Biasanya ikan yang sudah dikeringkan yang sampai di desa ini, ya. Dan jarang sekali kita makan ikan laut yang segar. Jadi kehidupan desa lah kehidupan yang benar-benar sangat alami, sangat natural. Ya, kalau makan buah-buahan tinggal tunggu musimnya dan bebas. Ya, kita ambil mangga di pohon mana saja bebas. Pepaya juga begitu, bebas saja. Sirsak bebas saja. Seperti nggak ada pemiliknya. Dan memang masyarakat kampung sini, ya, asalkan tidak dipagar, ya, pohon buah-buahan yang tidak dipagar dan dibiarkan begitu saja, berarti itu dianggap sebagai milik umum. Karena itu siapa saja boleh. Dan saya sekolah juga di sini sampai kelas 6 sekolah dasar. Dulu saya sekolah, namanya sekolah kita itu sekolah kitab, yaitu sekolah Madrasah Ibtidaiyah sampai kelas 4 di sini. Saya pindah
di kota mengikuti orang tua di sekolah STM. Tamat menengah atas saya meninggalkan Bima, kemudian pergi sekolah di Makassar, dan setelah lebih dari 40 tahun saya meninggalkan Bima, perubahan-perubahan besar terjadi di desa ini, dan termasuk pondok pesantren ini dibangun oleh ayah saya, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Hasan, pada tahun 1997-1998, dan sekarang sudah lebih dari 20 tahun. Dibangun pertama adalah masjid. Ada masjid yang kecil, masjid yang asli, dan situ di emperan masjid itulah anak-anak dulu oleh ayah calon muridnya mendapatkan pelajaran agama. Kemudian tahun 2010-2011 dibangunlah masjid yang besar ini sebagai pengembangan masjid yang kecil, dan bangunan pondok pesantren yang sebelahnya masjid itu dibangun sekitar tahun 2000, ya, dan saya resmikan pada saat itu tahun 2003, ya. Dan jadi pondok pesantren ini yang terdiri dari sejak madrasah ibtidaiyah sampai dengan madrasah aliyah, dan ada juga asrama 3 lantai yang dibangun di bagian atas. Dan dulu yang membangun dan memimpin langsung pondok pesantren ini adalah ayah saya, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Hasan, yang baru saja berpulang ke rahmatullah. Inilah warisan peradaban, ya, yang ditinggalkan oleh beliau, yang pasti dan harus dilanjutkan oleh anak-anak dan keturunannya agar warisan ini tetap terjaga, terpelihara, tumbuh dan berkembang. Namanya di sini adalah Pondok Pesantren Al-Muhlisin, Masjid Al-Muhlisin, dan Sekolah Al-Muhlisin ada juga satu di Kabupaten Dompu, ya, Kecamatan Huu. Ada juga banyak masjid di lingkungan Kecamatan Prado ini, ada sekitar 8 masjid di bawah naungan Yayasan Al-Muhlisin atau Pondok Pesantren Al-Muhlisin yang dibangun oleh ayah saya, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Hasan. Itu semua di bawah naungan dan pengelolaan dari Pondok Pesantren dan Yayasan Al-Muhlisin. Ini adalah warisan yang berharga, dan alumni dari Pondok Pesantren ini sudah banyak sekali, ya, yang menjadi sarjana, yang berada di luar negeri. Dan Pondok Pesantren ini adalah Pondok Pesantren sekolah madrasah aliyah yang termasuk yang terbaik di Kabupaten Bima, karena mendapatkan penghargaan dalam mengikut olimpiade, mewakili NTB di tingkat nasional, dan banyak sekali yang masuk diundang di perguruan tinggi negeri di tanah air. Walaupun berada di jauh desa, itu jaraknya 55 km dari Bima, dan Parado ini adalah daerah yang dulu adalah daerah yang sejuk, yang dingin, yang dikelilingi oleh hutan, dan dengan aneka buah yang macam-macam bisa ditemukan di daerah ini. Daerah yang subur, termasuk bagian daerah yang subur dari seluruh tanah yang ada di Kabupaten Bima ini, yaitu di daerah Parado ini dengan sejumlah mata air yang banyak sekali. Ya, hulu dari sungai yang alirannya besar di Bima, termasuk hulunya di sini, termasuk banyak sekali mata air yang begitu keluar di desa ini. Desa yang bagi saya sangat berkesan dan sangat indah, ya, mengawali kehidupan saya sebagai perjalanan seorang manusia lahir tumbuh secara natural, secara diajarkan oleh alam di desa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.